Rasulullah menyebutkan ada beberapa golongan yang meskipun bertemu malam nisfu Sya'ban, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai kita masuk dalam golongan tersebut. Jangankan satu nisfu Sya'ban, golongan-golongan berikut ini berseribu kali pun dia bertemu nisfu Sya'ban, kalau tidak merubah dirinya, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja golongan tersebut yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban? Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri. Ma'asyiral hadirin, usikum wa nafsiyal mudnibata bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bima'na imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fis sirri wal alan. Takwa dalam arti patuh, taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik ketika sendiri-sendiri atau di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, tepatnya besok pada malam Ahad, kita akan sama-sama menyambut malam yang penuh keberkahan, Lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang kebetulan pada tahun ini jatuh pada malam Ahad besok ya ikhwan. Malam ini merupakan malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa di dalam-dalamnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, khamsun la yuraddu fihinna ad-du'a, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak tolak doa hamba-hamba di malam tersebut. Di antaranya adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Dan enggak sampai di situ, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka jangan sampai ketika kita dipandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat karena besok malam Minggu, dalam keadaan berpacaran, dalam keadaan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya
Maka jangan sampai ketika Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, kita sedang melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Yattali'u Allah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih, maka Allah akan ampuni semua hamba-hambanya yang dipandang dengan pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, saudara. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa adada sya'ri ghanami kalbin." Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan di malam tersebut lillahi fiha utaqa, Allah punya hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka. Allah punya hamba-hamba yang diberikan stempel bebas dari api neraka. Berapa banyak jumlah mereka? Adada sya'ri ghanami kalbin, jumlah mereka sebanyak bulu yang ada di kambing-kambing milik kabilah Bani Kalbin. Kabilah Bani Kalbin adalah kabilah yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal memiliki banyak kambing, saudara. Mungkin mereka punya puluhan ribu sampai ratusan ribu kambing saat itu. Suku ini terkenal memiliki banyak sekali kambing yang tidak dimiliki oleh suku-suku lainnya, ibadallah. Maka kalau satu kambing saja tidak terhingga jumlah bulunya, mungkin satu kambing punya puluhan ribu, punya ratusan ribu bulu, maka kambing yang ada di Bani Kalbin ada ratusan ribu dikali ratusan ribu, saudara, tidak terhingga jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Itulah jumlah hamba-hamba yang di malam nisfu Sya'ban mendapatkan predikat merdeka dari api neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang mulia, malam agung, Lailatul Bara'ah, malam pembebasan dari api neraka, Lailatul Itiq, malam kemerdekaan dari api neraka, Lailatul Ghufran, malam ampunan dari Allah, Lailatul Ridwan, malam Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu ridha untuk hamba-hambanya. Akan tetapi ibadallah, ada yang harus kita waspadai. Ternyata dalam hadisnya, dalam berbagai riwayat, ada yang riwayat Al-Imam Ibn Hibban, ada yang riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ada yang riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah menyebutkan ada beberapa golongan yang meskipun bertemu malam nisfu Sya'ban, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Maka ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai kita masuk dalam golongan tersebut. Jangankan satu nisfu Sya'ban, golongan-golongan berikut ini berseribu kali pun dia bertemu nisfu Sya'ban, kalau tidak merubah dirinya, tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja golongan tersebut yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrik, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. KTP-nya Islam, tapi masih percaya dukun, masih pergi ke dukun, seolah-olah tidak percaya dengan kudrat dan iradat Allah, menyekutukan Allah. Jangankan satu nisfu Sya'ban, 1000 nisfu Sya'ban sekalipun, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah sebelum dia taubat. Bagaimana taubatnya orang yang musyrik? Kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat serta menghilangkan keyakinan-keyakinan yang membuat dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, musyahin. Siapa itu musyahin? Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirirun yab'atsu syiqaq bainal ummah wa yab'atsul adawata bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun, orang munafik, syirir, yang bengis, saudara, yang bengis. Apa kerjaannya? Yab'atsu syiqaq bainal ummah, yang selalu menebar perpecahan di tengah umat. Wa yab'atsul adawata bainal mutahabbin, selalu menebar permusuhan di antara umat yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadu domba umat cuma gara-gara beda urusan politik. Umat diadu domba, dipecah belah, dibentur-benturkan cuma gara-gara beda madhab. Umat dibenturkan cuma gara-gara beda ormas.
Kalau sama orang kafir, teriaknya toleransi. Kalau sama kafir, teriaknya saling menghormati, menghargai, teriaknya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi giliran sesama muslim, cuma gara-gara beda kelompok, dibentur-benturkan, diadu domba, saudara. Apalagi belakangan ini banyak muncul golongan orang bukan lagi umat yang adu domba. Ulama dengan habaib diadu domba. Tidak berhenti-berhenti, saudara. Siang malam kerjaan yang adu domba ulama dengan habaib. Adu domba dengan habaib. Munafiqun, syirirun, yab'atu syiqaq bainal ummah. Mereka yang selalu mengadu domba di tengah umat, yang selalu membentur-benturkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menebarkan kebencian yang ghair masyru', kebencian yang tidak disyariatkan. Beda halnya kalau kebencian yang disyariatkan. Al-bughdhu fillah adalah kebencian yang disyariatkan. Tetapi kebencian yang tidak disyariatkan, benci kepada sesama muslim, dibikin benci saling satu sama lain sama muslim. Saudara, orang yang seperti ini kalau dia tidak tobat, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Kemudian yang ketiga berikutnya, golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, golongan yang ketiga adalah aqun liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara, jangankan baca Yasin 3 kali, 1000 kali dia kebaca Yasin lagi, saudara. Kalau durhaka sama orang tua, maka Allah murka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Allah ridha manakala orang tua ridha. Tapi kalau orang tua murka, maka Allah juga murka. Dalam hadis qudsi disebutkan, man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Barang siapa yang membuat aku ridha, kata Allah, tapi dia membuat murka kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, fa ana anhu sakhit, maka aku murka kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 Habib kau cium tangan, 1000 Habib kau cium tangan, tapi sama orang tua nggak ada akhlak durhaka, saudara, nggak ada gunanya. 1 wali kau ziarahi, jangankan 1 wali, 1000 wali lagi kau ziarahi, 1000 wali kau minta doa, tapi nggak ada akhlak sama orang tua, durhaka sama orang tua, saudara, tidak ada artinya dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Orang tua adalah wali terbesar untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak seperti doa Nabi untuk umatnya, ibadallah. Maka di antara golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aqun liwalidayh, golongan yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian golongan berikutnya yang tidak dapat ampunan Allah di bulan Sya'ban, qati'ur rahim. Golongan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara. Ibadallah, ibadallah. Kadang-kadang orang anggap enteng memutuskan tali silaturahmi. Adik sama kakak tidak saling tegur sapa, sepupu tidak saling tegur sapa, paman sama ponakan tidak saling tegur sapa, cuma gara-gara urusan uang, kadang-kadang gara-gara urusan warisan, kadang-kadang saudara cuma gara-gara urusan egois, gara-gara urusan emosi nggak seberapa, bahkan kadang-kadang cuma gara-gara urusan gengsi yang tidak jelas, saudara. Saudara saling tidak tegur sapa. Apa ini, saudara? Rahim yang Allah perintahkan untuk disambung tapi malah diputus. Dalam satu riwayat disebutkan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Dalam satu riwayat disebutkan orang yang memutuskan tali silaturahmi, jangankan dia haji, andai kata dia mati dalam Ka'bah sekalipun, mal'un. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah, saudara. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Di dalam riwayat disebutkan sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, ibadallah. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja ikut dapat sial gara-gara di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan orang itu sendiri, saudara? Kaumnya nggak dapat rahmat Allah gara-gara orang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan qati' nafsuh, dengan orang itu sendiri, bagaimana dia mau dapat rahmatnya Allah? Maka oleh karena itu, saudara, mungkin di antara kita di hatinya ada yang berbicara, oh saya akan lebih tua, saya akan lebih banyak uang, saya lebih banyak ilmu, titel saya lebih tinggi, kalau saya yang minta maaf duluan, gengsi dong, hancur harga diri saya. Oh kalau saya yang ngulurkan tangan duluan minta maaf, oh bisa-bisa makin besar kepala orang itu, bisa-bisa membusungkan dada dia. Sekarang mungkin ada yang berbisik seperti itu di hatinya.
Itu setan yang sedang berbisik, saudara. Kenapa? Karena setan ingin Anda masuk dalam golongan yang tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Memang itu tugas setan. Tugas setan sudah bersumpah akan membuat Bani Adam tidak mendapatkan ampunan Allah, terperosok ke neraka. Maka oleh karena itu, saudara, sambunglah apa yang sudah terputus. Kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza qata'tahu wasalak. Orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kebaikan dengan kebaikan dibalas memang sudah sewajarnya, memang sudah seharusnya. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang betul-betul nyambung tali silaturahmi, man idza qata'tahu wasalak. Manakala ada seseorang memutuskan hubungannya denganmu, kau duluan yang nyambung, kau duluan yang mengulurkan tangan, kau duluan yang mengalah, kau duluan yang minta maaf. Mungkin di mata manusia yang minta maaf duluan dipandang sebelah mata, tapi bagi Allah yang minta maaf duluan itu yang mulia, saudara. Nggak peduli mau dituduh, saudara, nggak punya harga diri, nggak dipeduli mau dituduh ini dituduh itu. Yang penting kita dapat rahmatnya Allah. Sehebat apa gengsi Anda sampai Anda rela mempertaruhkan tidak dapat rahmatnya Allah? Sehebat Anda, sehebat apa emosi Anda, sehingga gara-gara emosi yang kau pertahankan itu, kau rela mendapatkan laknat dari Allah? Sehebat apa, saudara, itu uang yang Anda perjuangkan, uang yang Anda ributkan, yang nggak akan Anda bawa mati sampai Anda berani nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di antara golongan yang tidak akan dapat ampunan Allah di dalam malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Berikutnya di antara golongan yang tersebut adalah mudminul khamr, orang-orang yang meminum minuman keras, pecandu narkoba, pecandu hal-hal yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Kalau dia tidak segera tobat, maka tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir dalam riwayat lain, di antara yang tidak dapat ampunan Allah, zaniyatun bifarjiha, perempuan atau seseorang yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan golongan-golongan tersebut bukan untuk menakut-nakuti, saudara, tapi agar kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk salah satu dari golongan tersebut? Kalau ternyata kita termasuk salah satu dari golongan tersebut, maka artinya itu penyakit, saudara, yang harus kita obati agar besok di malam nisfu Sya'ban kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, oleh karena itu besok malam nisfu Sya'ban akan datang. Mari kita hidupkan dengan ketaatan kepada Allah. Mari kita hidupkan. Yang bisa kumpul di masjid, kumpul di masjid. Yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, baca Yasin 3 kali dengan niat yang diajarkan oleh mereka. Yang nggak mau baca Yasin silahkan, yang penting gak usah ribut, saudara. Mereka yang baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, walaupun tidak ada dalil secara spesifik yang menyebutkan perintah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, tapi apa salahnya orang yang baca Yasin? Bukankah baca Yasin merupakan baca Al-Quran? Bukankah itu merupakan kedekatan kepada Allah? Bukankah Yasin punya keutamaan yang istimewa, yang luar biasa, saudara? Dan ulama semua sepakat bahwasanya tawassul bil a'mali salih, tawassul kepada Allah dengan keberkahan amal saleh adalah jaizun bil ijma', masyru'un bil ijma'. Sepakat ulama bahwasanya tawassul dengan amal soleh itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Maka kita bertawassul dengan keberkahan surat Yasin, dengan berkah baca Yasin. Baca Yasin merupakan amal soleh. Sepakat semua umat Islam, baca Yasin merupakan adalah amal soleh, saudara. Maka orang yang minta kepada Allah dengan berkah baca Yasin, mudah-mudahan dikasih panjang umur, mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, mudah-mudahan dikasih husnul khatimah, mudah-mudahan dikasih lancar rezeki. Itu adalah cara doa yang disepakati oleh para ulama. Tawassul bil a'mal salih masyru'un bil ijma', kata Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya itu diperbolehkan oleh umat Islam. Maka nggak usah ribut. Yang nggak mau baca Yasin silahkan, yang mau baca Yasin kumpul, bagus, saudara. Yang penting hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam itu Allah akan obral predikat merdeka dari api neraka bagi hamba-hambanya. Kalau di malam nisfu Sya'ban kita dapat ampunan dari Allah, maka kita bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, begitu masuk Ramadan, ibadah akan enteng. Mau sholat jamaah enteng, mau taraweh enteng, mau hatam Al-Quran enteng, mau tahajud enteng, mau sedekah enteng. Kenapa? Karena sudah dicuci di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau nggak mendapatkan ampunan Allah,
diri kita masih berlimang dosa, itu yang menyebabkan kita berat buat tarawih. Itu yang menyebabkan kita berat buat baca Al-Quran. Itu yang menyebabkan kita berat buat ibadah. Kenapa? Karena dosa menjadi belenggu yang mencegah kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam nisfu Sya'ban menjadi pembersih kita untuk sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita bersih, kita istiqamah, maka akan dapat Lailatul Qadar, saudara. Kalau dapat Lailatul Qadar, maka insya Allah kehidupan kita akan baik sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita. Mudah-mudahan Allah berkahi malam nisfu Sya'ban kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita, menjadi betul-betul madrasah yang mendidik kita sehingga keluar dari bulan Ramadan kita jadi orang yang bertakwa, istiqamah sampai husnul khatimah. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.